Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 25 Oktober 2021, memberi nilai tertinggi dari Amos 2 ayat 6-12. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal, akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Matt Chandler dan Jared C. Wilson dalam bukunya yang berjudul The Explicit Gospel atau Injil yang jelas menulis, ibadah adalah memberi nilai tertinggi bagi sesuatu. Saat nilai tertinggi ini diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang lain dari Allah Tritunggal yang sejati dari alam semesta, maka itu adalah penyembahan berhala. Jadi, dasar dari ibadah Kristen adalah pengakuan, sikap tunduk, dan menikmati keagungan dari kemuliaan Allah di atas segala sesuatu. Saudara, Nabi Amos mengetengahkan bahwa bangsa Israel memberikan nilai tertinggi kepada kejahatan-kejahatan mereka. Hal itu dibuktikan dari tindakan mereka yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran kepada sesamanya. Nabi Amos menyampaikan 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Maksudnya angka 3 adalah untuk menggambarkan kesempurnaan, namun ternyata ditambah 1 lagi, artinya sangat lengkap kejahatan mereka. Mereka mengeksploitasi sesamanya demi uang dan barang. Mereka merendahkan dan menyesatkan sesamanya. Anak dan ayah pergi untuk memperkosa seorang perempuan muda demi memuaskan birahinya. Mereka merampas yang bukan miliknya dan menikmati kemabukan di rumah Allah. Mereka memaksa anak-anak yang diberikan kepada Tuhan untuk minum anggur sehingga mereka tidak perlu menjaga kekudusan hidup. Mereka juga menentang para nabi yang memberitakan khotbah tentang penghakiman Allah, melainkan lebih menyukai khotbah yang menyenangkan telinga. Mereka dengan sengaja melupakan bahwa Allah yang telah menyelamatkan mereka dari serangan bangsa Amori. Mereka mengabaikan bahwa Allah yang telah melepaskan, menuntun leluhur mereka keluar dari perbudakan Mesir, serta yang memimpin mereka 40 tahun lamanya di padang gurun. Mereka tidak peduli bahwa Allah yang telah memanggil anak-anak mereka untuk dipersiapkan menjadi nabi dan pemuda-pemuda mereka dikhususkan untuknya. Saudara, jika hati kita menikmati kedagingan, keduniawian kita di atas segala sesuatu, berarti kita memberi nilai tertinggi kepadanya, maka kita sedang menyembahnya sebagai berhala kita. Namun jika hati kita menikmati keagungan, kebenaran firman Allah dan menaatinya, maka kita memberi nilai tertinggi kepada Allah Tritunggal sebagai penguasa tunggal hidup kita. Penebusan Kristus Yesus menuntun kita menjadi penyembah Allah yang memberikan nilai tertinggi hanya kepadanya dan bukan lagi kepada manusia, keinginan daging, dan kenikmatan dunia ini. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang layak mendapatkan nilai tertinggi dari kita, para penyembahnya. Di luar Dia,
tidak ada satupun yang layak. Memberikan nilai tertinggi kepada Allah berarti menjadikan Dia sebagai satu-satunya penguasa hidup, bukan yang lain, siapapun dan apapun itu. Tuhan Yesus memberkati.